Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7 bab 1, yaitu pembahasan tentang sejarah, perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang perumusan Pancasila yaitu kekalahan tentara Jepang pada Perang Pasifik. Yang pertama, sekutu berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Jepang. Yang kedua, Jepang semakin terdesak dan banyak kehilangan wilayah kekuasaan. Lalu, Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Yang pertama, menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI. Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Lalu, penandatanganan kekalahan tentara Jepang kepada sekutu dilakukan. Berdirinya BPUPKI 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tanggal 29 April 1945, pengumuman keanggotaan BPUPKI. Yang kedua, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah militer Jepang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan oleh pemerintah Jepang di gedung Chuo-Sangi-in yang sekarang dinamakan Gedung Pancasila. Dan ini adalah susunan pengurus BPUPKI. Proses perumusan penetapan Pancasila. Sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Masa reses. Masa istirahat anggota BPUPKI di antara sidang BPUPKI pertama dan kedua. Sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang PPKI, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Sidang BPUPKI pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Oleh Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Usulan secara lisan, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan secara tulisan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
tanggal 31 Mei 1945 oleh Mr. Supomo. 1. Paham negara kesatuan. 2. Perhubungan negara dengan agama. 3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Sosialisasi negara. 5. Hubungan antar bangsa. Tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan dari Insinyur Soekarno ini diberi istilah Pancasila. Masa reses, yaitu masa istirahat anggota BPUPKI di antara sidang BPUPKI 1 dan 2 selama 1 bulan lebih. Panitia kecil atau Panitia 9. Anggota Panitia 9 mengadakan sidang tidak resmi dalam masa reses pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Dan ini adalah anggota Panitia 9, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. A.A. Maramis, lalu Abdul Kahar Muzakir, kemudian Abikusno Cokrosujono, Haji Agus Salim, lalu Mr. Ahmad Subardio, kemudian Mr. Muhammad Yamin, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Wahid Hasim, yaitu kakek dari Gus Dur. Sidang BPUPKI yang kedua, tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Dan ini adalah Piagam Jakarta yang berisinya sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, tanggal 22 Juni 1945, dibentuk oleh Panitia 9 yang diketahui oleh Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negaranya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia kecil dalam sidang BPUPKI kedua. Panitia kecil dalam sidang BPUPKI kedua, yaitu panitia terdiri dari panitia perancang undang-undang dasar, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu panitia pembelaan tanah air diketuai oleh R. Abikusno TJ. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI pertama memutuskan antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk. Dan lahirnya Pancasila yang berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan, BPUPKI dalam sidang resmi yang pertama dan kedua, serta sidang yang tidak resmi dalam masa reses berhasil mempersiapkan, merancang, dan merumuskan dasar negara Indonesia yang kemudian disebut dengan Pancasila. PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan melalui 4 fase. 1. Sidang BPUPKI pertama. 2. Masa reses. 3. Sidang BPUPKI kedua. Dan 4. Sidang PPKI. Ada perubahan sila 1 Pancasila pada Piagam Jakarta dengan menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tugas, deskripsikan secara menyeluruh suasana pelaksanaan sidang BPUPKI yang pertama dan kedua. Tekan, jangan lupa ya, tekan subscribe, like, share. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.